Minul Bait Hafizahullah Ta'ala yang kita hormati bersama guru kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian rutin. Kita membahas apa itu Amin Yusuf. Kita melanjutkan kitab fikih Muyasar, masih dalam bab sujud. Insya Allah. Baik, Ustadz, saya kira untuk menyingkat waktu, Ustadz, kita langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li majdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana daring untuk belajar bersama, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu masih seputar masalah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa sujud itu bukan sholat. Sehingga ketika ada kegiatan sujud saja, maka tidak disyaratkan untuk melengkapi syarat-syarat sholat. Sujud saja contohnya sujud syukur. Dan kita tahu sujud syukur dilakukan di luar sholat. Yang kedua, contoh yang lain adalah sujud tilawah. Yang sujud tilawah itu kita lakukan di luar sholat. Karena ada sujud tilawah yang kita lakukan di dalam sholat dan ada yang kita lakukan di luar sholat. Kemudian, untuk sujud dalam sholat, maka tentu saja dia harus memenuhi persyaratan sholat. Seperti sujud sahwi, karena sujud sahwi itu turunan dari sholat. Tidak ada sholat, nggak ada sujud sahwi. Sehingga tidak ada istilah sujud sahwi saja. Atau sujud tilawah, yang dilakukan di dalam sholat. Maka dia harus memenuhi persyaratan sholat, karena kalau tidak, sholatnya batal. Baik, selanjutnya di kesempatan kali ini, kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh penulis dari buku Fikih Muyassar tentang di manakah posisi seseorang melakukan sujud sahwi. Al-mas'alatur rabi'ah, materi yang keempat, terkait masalah sujud. Maudi'uhu, mengenai posisinya. Maudi'uhu, tentang posisinya, la raiba annal ahadith waradat fi maudi'i sujudi sahwi ala qismain. Kita yakin, kita tidak ragu, artinya kita yakin bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang posisi sujud sahwi itu ada dua. Qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwasanya sujud itu dilakukan sebelum salam. Wal qismul akhar, dan sebagian hadis yang lain dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam, ada yang menunjukkan disyariatkan untuk dilakukan setelah salam. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, karena itu sebagian ulama ahli tahqiq, ulama muhaqqiq itu adalah ulama peneliti. Karena ulama itu kita tahu bertingkat, ada ulama namun dia tidak baik, sujud sahwi belum selesai kita. Kita coba selesaikan sesuai dengan urutan, baru setelah itu sujud tilawah. Insya Allah nggak panjang. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ulama ahli tahqiq mengatakan orang yang sholat mendapatkan pilihan, dia atau orang yang sholat bisa memilih dia boleh sujud sebelum salam atau sudah salam. Karena hadis yang berbicara tentang posisi sujud sahwi ada yang sebelum, ada yang sesudah. Qala Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, kana akhirul amrayni as-sujudu qabla salam.
Kata Az-Zuhri bahwa dari dua posisi itu yang terakhir dipilih oleh Nabi SAW adalah sujud sebelum salam. Dan ini dalil dalam mazhab Syafi'iyah. Dalil dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Jadi terkait posisi sujud sahwi. Ada sebagian ulama yang mengatakan semua sujud sahwi sebelum salam. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Ada yang mengatakan semua sujud sahwi setelah salam. Dan ini pendapat mazhab Hanafiyah. Ada yang mengatakan sujud sahwi ada yang sebelum, ada yang sesudah. Dan ini pendapat Hambali dan Malikiyah. Cuman pendekatannya berbeda. Kalau Hambali, apa yang ditunjukkan oleh dalil, kita ikuti sesuai dalil. Sedangkan kasus yang tidak disebutkan oleh dalil, maka ditinjau apakah dia penambahan ataukah pengurangan. Kalau penambahan, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kalau pengurangan, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ini pendekatan Hambali. Kalau pendekatan Malikiyah, semua yang sesuai dalil, ikuti dalil. Sedangkan kasus yang tidak ada dalam dalil, bebas. Mau ditaruh sebelum maupun sesudah, silahkan. Wa ala kullin, kesimpulannya dalam hal ini, bahwa posisi sujud sahwi mau ditaruh sebelum maupun setelah salam, ini sifatnya afdoliyah. Dalam arti, kalaupun orang itu keliru posisi, tidak menyebabkan sholatnya jadi batal. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan tentang tata caranya, sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat, dan selalu diiringi dengan takbir ketika turun dan naik, kemudian salam. Sebagian ulama ada yang mengatakan melakukan tasyahud ketika sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Jadi tasyahudnya 2 kali. Tasyahud sholat dan tasyahud sujud sahwi. Liwurudi dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hadis yang statusnya hasan, sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Berarti kalau kita mengikuti ini, maka nanti tasyahudnya jadinya 2 kali. Tasyahud untuk sholat dan tasyahud untuk sujud sahwi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini selesai menyambung keterangan yang kemarin yang belum sempat kita baca dari buku Fikih Muyassar. Berikutnya kita masuk ke materi yang kelima, al-mas'alatul khamisah. Materi yang kelima, sujudut tilawah, tentang sujud tilawah. Tentang disyariatkannya dan hukum sujud tilawah. Sujud tilawah disyariatkan ketika orang membaca ayat allati waradat fiha sajadat, di mana allati waradat fiha, di mana dalam ayat itu terdapat riwayat Nabi SAW melakukan sujud. Wastima'iha, dan melakukan istima'. Istima' itu mendengar sambil memperhatikan. Baik. Sujud tilawah artinya di sini ya, dari penjelasan beliau, sujud tilawah itu berlaku bagi tilawah dan berlaku bagi istima'. Sujud tilawah disyariatkan bagi pembaca dan bagi orang yang menyimak. Kalau dia bukan pembaca dan bukan orang yang menyimak, tidak disyariatkan sujud tilawah. Maksudnya menyimak gimana, Pak? Menyimak itu mendengarkan plus. Mendengarkan plus. Plus apa? Plus memberikan perhatian.
sehingga dia fokus dengan apa yang dia dengarkan. Kalau sebatas mendengarkan, di sini di studio, di luar ada suara dengarkan. Atau itu mendengar ya, itu mendengar. Ketika menyimak, maka kita dengar sambil kita perhatikan. Sehingga menyimak adalah mendengarkan plus sambil memperhatikan. Nah, yang disyariatkan sujud tilawah itu bukan sebatas mendengar, tapi menyimak, istima. Kalau sebatas simak, dalam bahasa Arab ada as-sima, atau yang ini adalah sebatas mendengar, ada al-istima. Ini mendengar dan memperhatikan. Yang ini hanya mendengar. Sama atau beda? Beda ya? Beda. Di rumah kita ada banyak suara, tapi kita tidak pedulikan. Ada suara AC, suara kulkas, mungkin mesin cuci sedang beroperasi, keluar suara pula. Pompa air beroperasi, keluar suara. Dan Anda mendengar semua suara itu. Di depan mungkin ada suara jangkrik, ada suara ayam, tapi tidak Anda pedulikan. Ya. Maka di posisi itu Anda melakukan simak. Tapi kalau Anda memperhatikan, ya, sebentar, ini kayaknya mesin cuci saya ada yang rusak. Coba dengerin suaranya. Kruk, kruk, kruk. Oh, nah ini istima. Dia mendengar sambil memperhatikan. Baik. Yang disyariatkan sujud tilawah bagian ini. Makanya kalau ada masjid, nyalain murattal. Kenceng-kenceng sebelum Jumatan atau menjelang maghrib. Ya. Mungkin ini kalau di UK tidak ada. Ya. Adanya di Surabayaan. Ya. Kenceng di situ terdengar suara. Membaca beberapa surat. Misalnya Al-Insyiqaq, di situ ada sujud. Ada ayat sajadah. Atau surat Al-Alaq, di bagian akhir ada ayat sajadah. Tapi Anda mendengarkannya bukan untuk fokus. Anda cuma mendengar. Maka apakah kita disyariatkan sujud tilawah? Jawabannya tidak. Karena kita hanya mendengar, bukan istima, bukan memperhatikan. Baik. Ibnu Umar mengatakan, radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah. Nabi SAW pernah membacakan surat kepada kami yang di sana ada ayat sajdah. Fayasjudu, lalu beliau sujud, wa nasjudu ma'ahu, dan kami pun sujud bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat tidak ikut membaca. Yang membaca adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jubhatihi. Saking banyaknya sahabat yang sujud, sampai ada sebagian di antara kami yang nggak dapat tempat untuk sujud. Ya, nggak dapat tempat untuk sujud. Jadi semua pada sujud, ada yang mau sujud, wah ini sudah ditempati. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan hukum sujud tilawah sunnah alas sahih, berdasarkan pendapat yang sahih, walaysa biwajib, dan tidak wajib. Ini pendapat jumhur. Hukum sujud tilawah itu sunnah, pendapat jumhur. Hukum sujud tilawah. Ada yang mengatakan wajib. Ini pendapat Hanafiyah.
Dan yang kedua, hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur. Nah, kenapa Hanafiyah sampai mewajibkan sujud tilawah? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang berbicara tentang sujud tilawah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita lompat dulu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah." Ketika manusia, yaitu muslim, Ibnu Adam di sini adalah seorang mukmin, membaca ayat sajdah. Fasajada, lalu dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, "Ya wailah, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Sungguh celaka. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud dan dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujud, sementara aku diperintahkan untuk sujud. Fa abaitu, tapi aku tidak mau melakukannya. Aliyannar, maka aku dapat neraka. Dan setan menangis ketika melihat ada orang yang membaca ayat sajdah lalu dia sujud tilawah. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan remehkan sujud tilawah. Ini membuat setan nangis. Sehingga kadang kan ada orang yang baca, terus dia malas sujud tilawah, lanjut dia. Sangat disayangkan. Ya. Karena itu kalau Anda tadarusan Ramadan, pastikan ketika khataman satu Quran itu, misalnya Anda khatam dalam satu Ramadan 2 atau 3 kali, pastikan saat Anda khatam satu Quran, satu mushaf, atau misalnya cuma sekali ya, dalam satu bulan Anda khatam sekali, pastikan Anda melakukan sujud tilawah sebanyak 14 kali. Ya, sehingga Anda yakin semua sujud tilawah telah saya lakukan. Baik. Nah, menurut Hanafiyah, di sini ada kalimat umira ibnu Adam. Manusia diperintah. Umira ibnu Adam. Manusia diperintah untuk sujud. Berarti sujud tilawah itu diperintah. Dan perintah itu hukumnya wajib. Maka mereka membuat kesimpulan bahwasanya sujud tilawah hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah tentang apa tadi? Keutamaan sujud tilawah, tentang fadilah sujud tilawah yang tadi kita baca. Baik. Selanjutnya, apa dalil kalau sujud tilawah itu tidak wajib? Faqad qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit pernah membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Dan surat An-Najm ada sujud tilawah. Fasjudu lillahi wa'budu, di ayat yang terakhir. Falam yasjud fiha, tapi Nabi SAW tidak sujud ketika beliau memperhatikan bacaan surat An-Najm Zaid bin Thabit. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, footnote nomor 2. Maka ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah tidak wajib. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Dan disyariatkan untuk sujud tilawah bagi orang yang membaca dan yang memperhatikan. Jika dia membaca ayat sajdah ketika sholat atau di luar sholat, berdasarkan praktek Nabi SAW ketika beliau membaca ayat sajdah. Demikian pula para sahabat bersujud bersama Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang tadi kita sudah baca. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Nabi SAW sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Dan dalil disyariatkannya untuk sujud tilawah dalam salat adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Rafi. Beliau menceritakan, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah." Kata Abu Rafi,
Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Sholat atamah. Sholat atamah itu nama lain dari sholat isya. Sholat atamah. Ini nama lain dari sholat isya. Dan Nabi SAW melarang penggunaan nama ini, ya, karena ini kebiasaan orang Badui yang mereka menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Ya, meskipun kemudian masih banyak penggunaan istilah ini karena memang sudah jadi umum menyebut sholat isya dengan sholat atamah. Baik, sehingga atama itu bukan nama syar'i, bukan nama yang berasal dari syariat, tapi nama yang berasal dari kebiasaan orang Arab. Kita lanjutkan. Nah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan sholat atama, beliau membaca surat Al-Insyiqaq, idas sama'un syaqqat, dan di akhir, bukan di ujung ya, di bagian akhir, tapi belum sampai ujung, ada sujud, ada ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, di situ disyariatkan untuk sujud tilawah. Fasajada faqultu ma hadhihi. Lalu beliau pun bersujud. Kemudian saya bertanya, ini apa? Abu Rafiq tanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini apa ini sujud kayak gini? Qala, jawab Abu Hurairah, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sujud di ayat ini ketika aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka aku terus untuk menjaga sujud tilawah ini sampai aku ketemu Allah Ta'ala. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, di situ ada qari, ada mustami. Fa idza lam yasjud al-qari, kalau yang baca tidak sujud tilawah, la yasjudul mustami, maka yang memperhatikan, yang menyimak tidak perlu sujud. Li'annal mustami'a, karena mustami' yang menyimak, taba'un fiha lil qari, dia posisinya mengikuti qari yang baca. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit al-mutaqaddam yang telah kita baca tadi. Nabi SAW membaca surat Al-Insyiqaq dan, atau bukan ya, Nabi SAW membaca surat, Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm di depan Nabi SAW dan Rasulullah SAW tidak sujud. Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Zaid sebagai yang baca surat An-Najm, beliau tidak sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak sujud. Baik. Sehingga bagi mustami ini mengikuti qari, mengikuti yang membaca. Kalau qari tidak sujud, mustami enggak sujud. Karena mustami ngikut qari. Tentang keutamaannya tadi sudah kita baca, bahwasanya ketika kita melakukan sujud tilawah, maka setan menangis sambil mengatakan tadi, umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyannar. Manusia diperintah untuk sujud dan dia sujud, maka dia mendapatkan balasan surga. Sebaliknya ketika aku diperintah untuk sujud tapi aku nggak mau sujud, aku berhak untuk mendapatkan neraka. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, tentang tata caranya, sujud tilawah dilakukan sekali. Yasjudu sajadatan wahidah, dilakukan sekali. Wa yukabbiru idza sajada, dan bertakbir ketika sujud. Bertakbir ketika sujud, wa yaqulu, dan membaca
dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana bacaan dalam salat. Boleh juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Wa in qala, dan jika membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba'sa, tidak masalah. Ya. Kita lihat footnote nomor 1. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau sebutkan hasan sahih, dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ya. Sehingga bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini status hadisnya adalah hasan sahih, sehingga boleh digunakan untuk dalil. Baik. Selanjutnya, posisi sujud tilawah dalam Quran. Sujud tilawah ada 15 tempat. Wahya alat tartib dengan urutan sebagai berikut. Al-A'raf 206. Ar-Ra'd ayat 15 dan seterusnya. Yang di situ ada 15. Nah, di sini kan ada 14 ya. Nah, kemudian penulis menyendirikan wal khamisata asyrata, dan yang ke-15 adalah sujud di surat Shad. Sujud di surat Shad. Dan ini sebenarnya sujud syukur. Ini sebenarnya sujud syukur di surat Shad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisa Shad min azaimis sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Di surat Shad itu tidak ada keharusan untuk sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di sana. Baik. Dan para ulama mengatakan sujud di surat Shad itu lebih dekat kepada sujud syukur, bukan sujud tilawah. Karena itu sebenarnya sujud tilawah ada 14 ini. Dan ada satu surat yang punya 2 sujud tilawah. Surat apa itu? Al-Hajj. Di awal ada sujud tilawah di ayat 18 dan di akhir ada sujud tilawah di ayat 77. Nah, bismillah. Baik, alhamdulillah. Sekarang begini ya. Kita kan tidak mungkin menghafal ini. Saya sendiri juga tidak hafal titik-titik ini. Ya, ada sebagian yang hafal ya. Misalnya An-Najm kan gampang. Karena dia di ujung. Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Ya. Sementara yang lain kita tidak hafal. Nah terus, bagaimana kita bisa sujud tilawah? Alhamdulillah, mushaf nasional maupun terbitan Madinah itu dikasih tanda. Tanda apa? Menara. Ya. Tanda kubah masjid. Sehingga kalau ketemu tanda itu, kita sujud tilawah. Kadang dikasih garis bawah ayatnya. Baik. Nah terus kalau kita menemukan Al-Quran yang nggak ada tanda kayak gitu gimana? Ya berarti Anda harus niteni ayat-ayat ini. Dan itu akan sangat berat. Karena harus menghafal sesuatu yang mungkin kita tidak terbiasa untuk menghafalnya. Sekarang coba kita buka Al-Isra ayat 107-109. Al-Isra 107-109. Taib. Saya bukakan mulai di verses 100 saja. Nah. Al-Isra ayat 100. Kita langsung ke 107. Di 107 adakah tanda itu? Ada ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula
wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Nah, ini yang sempat ada pertanyaan. Pak, saya melihat di sebagian mushaf sujud tilawah itu sudah dikasih tanda. Jadi tandanya adalah garis ini ya. Garis. Tapi di belakang beberapa ayat berikutnya ada menara. Nah, ini menara, tanda menara. Nah, terus ini yang sujud tilawahnya yang mana? Ayat 107 yang ada garisnya ini. Ataukah ayat 109 yang ada menaranya? Jadinya 2 kali nanti kita sujud. Jawabannya sekali. Cukup apa? Sekali. Nah, terus fungsi tanda ini apa? Nah, jawabannya adalah sujud ayat sajdah, ya. Ayat sajdah itu berrentang ya, berlaku pada rentang. Ayat sajdah itu dimulai dari ayat sekian sampai ayat sekian. Sehingga ayat sajdah itu bentuknya rentangan. Dari ayat sekian sampai sekian. Bagian awalnya ayat sekian. Kalau tadi di surat Al-Isra, bagian depannya ayat 107. Bagian akhirnya ayat 109. Maka siapa yang mengikuti di 107, 108, 109, dia disyariatkan untuk membaca sujud atau untuk melakukan sujud tilawah. Baik. Jadi dibaca lengkap dulu sampai di menara, baru kemudian sujud tilawah. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan sujud tilawah. Baik. Fokus di sujud tilawah. Apakah jamaah ada yang mau disampaikan? Fokus di sujud tilawah terlebih dahulu. Dari yang lain belum ada. Dari saya Ustadz mungkin. Baik, silakan. Kalau misalnya seperti di surat Ar-Ra'd 15 ya. Kan kata sujud itu di awal ya. Untuk sujud tilawah itu kita tunggu sampai ayat itu selesai baru sujud, atau begitu kita membaca kata sujud kita sujud baru teruskan ayat sampai selesai, Ustaz? Di Ar-Ra'd ayat 15. Di manakah posisi sujud yang tepat ya? Kita coba buka Ar-Ra'd. Nah. Yusabbihu ar-ra'du ini di ayat 13. Lahu da'watul haqq ini di ayat 14. Nah, mulai ada garis adalah walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, begitu kita berhenti di wal asal, kita melakukan sujud tilawah. Sehingga ayat sajdah dimulai dari walillahi yasjud, dan pelaksanaan sujud tilawah ketika kita membacanya sampai selesai di menara. Bil ghuduwi wal asal, lalu kita sujud tilawah. Nah, ini ada satu yang angkat tangan, Mbak Eli, silakan di tafadhol. Silakan di unmute, Bu Eli. Okay. Ya, Terima kasih, admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz izin bertanya, apabila kita sedang membaca Quran kemudian kita menemukan tanda menara tersebut yang tadi itu untuk melakukan sujud tilawah, apakah boleh itu seperti mengisyaratkan kita sedang sujud, padahal kita harus menyelesaikan surat yang sedang kita baca. Kemudian ini mengisyaratkannya kita orang sujud tapi seperti orang sakit seperti itu membaca doa ketika sujud gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti sujudnya kita sedang duduk begitu loh. Jadi kayak seolah-olah kita sedang sujud, tapi tidak dalam sujud beneran, tapi kita seperti orang sakit yang sedang sujud seperti itu. Baik, berarti sujudnya isyarat. Ya. Bolehkah sujud tilawah dilakukan dengan isyarat? Iya. Baik. Gitu. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Wallahu alam, yang kami pahami
apabila orang tidak bisa melaksanakan amal ibadah apapun secara sempurna, maka dia boleh lakukan sebisanya. Ya. Seperti dalam sholat, yang nggak bisa berdiri, dia boleh duduk, dan seterusnya. Maka dia bisa lakukan sebisanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Kalau ada orang yang sakit, dan dia tidak bisa sujud dengan posisi sempurna seperti orang yang sujud, tapi dia bisa sujud sambil duduk seperti ini, lalu dia sujud, maka sujudnya dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kalau dia membaca ayat sajadah, maka dia sujud sesuai dengan kemampuannya. Karena itu tidak masalah jika sujudnya dilakukan dalam posisi duduk. Wallahu a'lam. Nah, Jadi kalau pakai dalam keadaan safar, misalnya dalam mobil, bisa secara isyarat ya Ustaz? nah, termasuk misalnya Anda ketika membaca Al-Quran di pesawat atau di kereta atau dalam posisi sambil berdiri penuh orang, lalu membaca Al-Quran tepat di sujud tilawah, dan kita nggak bisa sujud, maka ya sujud sebisanya pakai isyarat. Baik. Ya, maaf ini Ustaz. Jadi pada saat itu kami sedang tadarus Ramadan seperti itu. Cuman pada saat kita membaca itu, lalu musyrifahnya menyuruh kita sujud tilawah seperti itu. Tapi kita dalam keadaan posisi di Zoom gitu. Seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Zoom berarti menyimak, ya, memperhatikan. Iya. Iya. Ya, disyariatkan sebagaimana ketika orang itu berhadapan langsung dengan qari. Cuman begini, tadi kan kita sudah menyampaikan ya, kalau qari'nya tidak sujud, yang membaca Quran tidak sujud, maka yang menyimak nggak sujud. Sehingga kalau misalnya saya nyetel rekaman Mishari Rasid, surat An-Najm, sudah, kemudian sampailah di penghujung surat An-Najm, di situ ada ayat sajadah. Apakah saya perlu sujud? Jawabannya, ya itu rekamannya ikut sujud nggak? Enggak. Ya nggak tahu. Dulu itu Rasid, orangnya itu sujud atau tidak, itu kan rekaman Mishari Rasid, rekaman Syekh Fulan. Nah, yang seperti ini kita tidak perlu sujud karena posisi kita menyimak dan bukan membaca, dan yang membaca alat, bukan manusia yang dia tidak punya niat, sehingga kita tidak perlu sujud. Beda dengan Zoom. Kalau Zoom, musyrifahnya ada, musyrif atau musyrifahnya ada, dia mencontohkan, kemudian dia ketika membaca ayat sajadah, lalu musyrif dan musyrifah itu sujud tilawah. Maka bagi para peserta Zoom, silakan sujud tilawah. Meskipun dia menyaksikan melalui device Zoom, ya, melalui device dan ada aplikasi Zoom-nya, tidak melihat langsung, karena ini secara hukum semakna. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Ustaz, ini kalau kita lanjutkan ke sujud syukur, ini pendek kelihatannya Ustaz ya. Atau kita persilakan dulu selesaikan pertanyaan di sujud tilawah. Ada satu tambahan lagi ya. Apa hukum wanita haid yang membaca Al-Quran kemudian bertepatan dengan ayat sajadah, bolehkah beliau melakukan sujud tilawah? Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz. Coba kita share konten. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang hukum sujud tilawah lil mar'ah al-haid wan nufasa. Hal tasjudu al-mar'atul haid sujudat tilawah? Bolehkah wanita yang sedang haid melakukan sujud tilawah? Jawaban beliau, as-shawab annahu la haraja fi dzalika. Pendapat yang benar, tidak masalah. Tidak masalah wanita haid membaca Al-Quran dengan hafalan, lalu dia melakukan sujud.
sebagaimana dia boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud di sini min jinsil qiraah, sejenis dengan dia membaca Al-Qur'an. Wa min jinsil dzikir, sebagaimana zikir, dan bukan salat menurut pendapat yang kuat. Karena itu boleh bagi qari, orang yang membaca, untuk sujud wa in kana ala ghairi wudu, meskipun dia nggak punya wudu, menurut pendapat yang sahih di antara pendapat ulama. Ya. Jadi ini ceritanya sujud tilawahnya dilakukan di luar salat. Kalau saya membaca Al-Quran dalam posisi saya sedang hadas, belum punya wudu, kemudian menjumpai ayat sajadah, bolehkah saya sujud tilawah? Apakah saya harus wudu dulu untuk sujud tilawah? Jawabannya tidak. Karena sujud saja bukan sholat, sehingga tidak perlu memenuhi persyaratan sholat. Dan kata Syekh bin Baz, fi as-sahih qaulil ulama, ini pendapat yang lebih benar di antara dua pendapat ulama. Hakadha, maka demikian pula al-haid wan nufasa, wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Mereka boleh membaca Al-Quran dengan hafalan dan boleh bersujud ketika menjumpai ayat sajadah ala sahih menurut pendapat yang kuat. Karena wanita haid dan nifas itu hadasnya panjang. Berbeda dengan orang yang junub. Kalau junub mungkin segera mandi. Sehingga wanita haid boleh untuk membaca Quran, demikian pula wanita yang sedang nifas. Karena waktunya panjang. Dan tidak boleh disamakan dengan orang yang junub. Nah, ini fatwa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, sehingga bagi ibu-ibu yang dalam kondisi haid boleh membaca Quran. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, wanita boleh membaca Quran tapi tidak menyentuh. Wanita haid ya, boleh membaca Quran tapi tidak menyentuh Quran. Wah, gimana itu Pak? Sakti dong. Loh, banyak cara membaca Quran tanpa menyentuh mushaf. Contoh, hafalan. Wah, itu jelas. Contoh yang lain. Sekarang ada banyak alat di sekitar kita. Anda buka laptop, ada teks Qurannya di mana? Di layar, screen. Mouse-nya di mousepad. Anda menggerakkan mouse, yang Anda sentuh mouse, bukan teks Quran. Sehingga saat membaca next, yang diklik mouse, klik next. Nah, di posisi ini wanita haid membaca ayat Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, karena yang dia sentuh laptop atau mouse. Dan seperti ini diperbolehkan. Ketemu ayat sajadah, silakan sujud, meskipun dalam kondisi haid. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, kita tuntaskan di sujud tilawah. Mau lanjut ke sujud syukur dulu, Ustaz. Baik. Kita coba sambung dulu ke sujud syukur. Pembahasan tentang sujud syukur ini tidak panjang ya. Al-mas'alatus sadisah, pembahasan tentang materi yang keenam, tentang sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun. Share screen. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dufi'at anhu niqmatun au busyira bima yasurruhu ay yakhirra sajidan lillah. Dianjurkan bagi orang yang mendapatkan nikmat besar atau dihindarkan dari mara bahaya tertentu. Lawan dari ni'mah adalah niqmah. Ni'mah kita sudah paham artinya nikmah. Lawannya adalah niqmah. Nikmah kebalikan dari nikmah. Baik. Dianjurkan untuk melakukan sujud syukur bagi orang yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah tertentu, au busyira bima yasurru, atau dia mendapatkan kabar gembira dari orang lain.
ayyakhirra sajidan lillah, agar dia menyungkur bersujud kepada Allah Ta'ala. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, meskipun ketika menghadap kiblat fahuwa afdal, itu yang lebih afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ini. Diceritakan dalam hadis dari Abu Bakrah. Abu Bakrah ini beda dengan Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq ini muhajirin. Kalau Abu Bakrah ini dulunya budak dari Taif. Jadi saat Nabi SAW menyerang Taif, benteng Taif itu tinggi dan kuat. Maka beliau bertahan dalam waktu cukup lama karena suku Hawazun yang menempati benteng Taif tidak mau menyerah. Akhirnya Nabi SAW membuat pengumuman, siapapun budak di antara suku Taif, suku Hawazun di Taif yang dia bergabung dengan kami, maka dia langsung merdeka. Nah, itu memotivasi para budak gimana caranya agar bisa bergabung dengan pasukan Muhammad SAW. Nah, si Abu Bakrah ini menggunakan kerean, katrol, menggunakan katrol, terus turun dari benteng, kemudian lari untuk bergabung dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia bebas, nggak jadi budak lagi. Nah, katrol itu dalam bahasa Arab namanya Bakrah. Maka dari situ dia dijuluki Abu Bakrah. Bapaknya katrol. Bapaknya kerean. Radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW kana idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan beliau, dalam riwayat yang lain yusarru bihi, atau beliau mendapatkan kabar yang menyenangkan, maka beliau langsung tersungkur bersujud dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa hukmu hadas sujud hukmu sujudi tilawah wa kada sifatuhu wa kaifiyatuhu. Mengenai hukumnya, tata caranya sama sebagaimana sujud tilawah, ya, sehingga tidak ada bedanya termasuk doa-doanya. Wallahu a'lam. Selesai untuk sujud syukur. Baik. Kemudian begini ya. Ada satu sujud yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, tapi itu tanpa dasar. Saya bisa pastikan nggak ada dasarnya. Karena mereka nggak pernah bisa menyebutkan dalil, dan kita tidak menjumpai ada dalilnya. Yaitu sujud pamitan masjid. Nah, sujud pamitan masjid. Ini sempat jadi tren ya. Jadi orang setelah saya sholat, lalu dia dzikir, kemudian selesai dzikir, mungkin dia sholat ba'diyah, ada yang enggak sholat ba'diyah. Sebelum meninggalkan masjid, dia sujud. Sujud, terus bangun, pergi. Ya, enggak pakai salam, enggak pakai takbir. Nah, ini sujud apa? Tapi ma'ruf di tengah masyarakat. Ya, kita sebut saja sujud pamitan masjid. Ketika ditanya, kamu kenapa melakukan seperti ini? Alasannya ya, ini dalam rangka untuk sujud syukur. Alasannya ini, untuk sujud syukur. Kenapa kok sujud syukur? Kami bersyukur karena Allah Ta'ala telah memberikan hidayah, memudahkan kami untuk melakukan sholat dan dzikir. Baik. Tapi alasan ini jelas tidak benar. Karena dia tidak melakukan sujud seperti itu dalam ibadah-ibadah yang lain. Misalnya seusai Ramadan. Apakah dia sujud syukur seusai Ramadan? Alhamdulillah Allah telah kasih kemudahan bagi saya untuk puasa sebulan. Apalagi misalnya selesai adzan amal besar. Apakah selesai adzan dia sujud? Tidak. Terus kapan dia sujud? Dia sujud malah ketika mau pamitan masjid. Nah, ini yang bermasalah.
Berarti kalau ini dinilai sebagai sujud syukur, harusnya semua ibadah yang kau kerjakan setelah selesai sujud. Ibadah apa lagi selesai sujud lagi. Harusnya seperti itu. Tapi tidak melakukan demikian mereka. Wallahu alam. Karena itu ini disebut sebagai sujud syukur gak tepat. Yang lebih tepat sujud pamitan masjid, dan ini tidak pernah disyariatkan dalam agama kita. Sehingga seharusnya ditinggalkan. Wallahu alam. Jadi sudah selesai pembahasan ini, ada tidak banyak pertanyaannya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand untuk kirim. Baik, saya share screen Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Nah, ini yang sesuai dengan topik. Kalau kita mendengar atau membaca surat sajadah tanpa sujud, tapi membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu ada dalilnya atau diperbolehkan, Ustaz? Ketika kita membaca surat sajadah, tapi kita nggak sujud, lalu membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, apakah itu ada dalilnya? Wallahu alam, kami tidak mengetahui. Dan dohir dari riwayat Zaid bin Thabit, di mana Zaid membaca surat apa tadi? An-Najm. Selesai membaca surat An-Najm, Zaid tidak sujud, dan Nabi SAW juga tidak sujud. Di situ tidak ada keterangan Nabi SAW membaca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Tidak ada keterangan itu. Kalau memang sebagai pengganti sujud adalah kalimat bacaan itu, maka pasti akan diajarkan Nabi SAW dan dinukil oleh para sahabat sampai ke kita. Wallahu alam. Baik. Ya, ada yang resen ini, Ibu Titin Supriyatin, silahkan di-unmute, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada orang yang berdoa kepada Allah setelah selesai membaca zikir-zikir sholat fardu, saking ingin terkabulnya doa, sambil menangis, sambil bersujud, tetapi sambil meminta kepada Allah. Sambil berdoanya, memohonnya itu sambil bersujud, Pak Ustadz, sambil menangis gitu. Saking inginnya dikabulkan gitu, karena sujud itu merupakan kedekatannya kepada Allah. Apakah itu dibolehkan? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Yang saya pahami sebenarnya dia cukup untuk meniru sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, yaitu angkat tangan. Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha hayyun karim, yastahyi min abdihi, idha madda ilaihi yadahu, ayyaruddahu masifra, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha pemalu dan karim, zat yang pemurah. Allah malu ketika hambanya mengangkat tangan memohon kepadanya, ayyaruddahu masifra, lalu Allah tolak dalam kondisi tangan kosong. Ada satu cerita ini ya, tapi jadinya sedikit menyebutkan aib. Ada salah satu kawan yang dia berada di sebuah instansi pemerintah. Dia melakukan safar, tugas, ya. Dikasih uang saku, tapi hanya cukup untuk perjalanan berangkat saja. Pulangnya itu tidak ada. Nah, kemudian beliau cerita, sudah menjadi kebiasaan kami akan datang ke senior-senior di kota tersebut. Terutama senior yang basah, senior yang bagian basah. Nah, itu pasti dikasih salam tempel. Kemudian beliau tanya, boleh nggak Pak? Saya sengaja seperti itu datang ke beberapa senior, biar dapat salam tempel. Nah, hasil dari salam tempel itu saya gunakan untuk transport pulang. Karena biaya perjalanan dinas hanya dikasih transport berangkat. Nah, terus apa pasti Pak dikasih, saya tanya. Pasti, karena kalau dia nggak ngasih itu malu. Dia nggak ngasih itu malu. Kenapa? Nanti dikiranya pelit. Atau dikiranya, wah itu kan duit nggak karuan gitu kan. Jadi kadang ada orang yang ketika diminta dia itu malu kalau nggak ngasih. Ini bapak orang kaya, duitnya banyak, terkenal royal,
diminta kok nggak ngasih. Dia malu, khawatir disebut pelit. Maka setiap kali diminta, kasih. Ada yang minta, kasih. Karena dia malu, nanti tidak disebut orang yang pelit. Itu manusia. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang jauh lebih sempurna. Maka kata Nabi SAW, Innallaha hayyun karim. Allah dat yang maha malu, pemalu, dan karimun, dia pemurah. Allah malu ketika hambanya dia sudah menjulurkan kedua tangannya, lalu Allah tolak dalam kondisi tangan kosong. Ya, padahal Allah maha kaya, kalaupun Allah ngasih sepeser pun tidak mengurangi kekayaannya. Dan semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah cukup dengan itu, karena salah satu di antara cara doa yang baik adalah dengan mengangkat tangan. Nabi SAW, kemudian begini, mengangkat tangan itu bertingkat. Ada mengangkat tangan biasa, ini untuk doa biasa. Ya, dengan cara digabungkan dan kurang lebih sejajar dengan pundak atau sejajar dengan dada. Ya. Kemudian arah pandangan ditujukan ke kedua telapak tangan. Ini doa biasa. Ada doa yang kedua yang disebut dengan doa ibtihal, yang ingin segera dikabulkan. Itu ngangkat tangannya dibuat tinggi. Dan Nabi SAW melakukan seperti ini, doa ibtihal, pada saat menjelang perang Badar. Itu adalah perang besar pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama orang musyrikin. Melawan orang musyrik. Sebagaimana yang kita baca dalam sejarah ya. Rasulullah SAW sebelum perang itu terjadi, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala dan menyampaikan satu kalimat yang kalimat ini sering dikutip oleh para asatidzah. Bahkan sampai pernah dikutip oleh salah satu tokoh masyarakat di Indonesia yang cukup terkenal ya. Allahumma intahlik hadhil isabah lam tu'bad ala wajhil ard. Ya Allah, kalau engkau takdirkan kelompok kecil ini semuanya binasa, kalau engkau takdirkan kami kalah perang, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi. Jadi kalau ketika Nabi SAW perang Badar itu kalah, nggak ada Pak yang namanya kajian paduka London, nggak ada. Karena Islam sudah nggak dikenal masyarakat. Nggak dikenal manusia. Tayyib. Kemudian Nabi SAW melakukan ibtihal, mengangkat tinggi-tinggi. Sampai rida beliau, ya, pakaian yang digunakan beliau sebagai atasan itu terjatuh. Sampai pakaian itu terjatuh. Ini bisa kita lihat di sini, Nabi SAW tidak sujud. Tapi beliau mengangkat tangan. Mungkin sambil menangis, beliau mengangkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari belakang mengambil rida, mengambil selendang Nabi SAW. Rida itu seperti orang yang pakaian ikhram, atasan itu namanya rida. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, lelaki yang memakai kain ikhram, bagian atasan itu rida. Diambillah rida beliau, kemudian dikalungkan ke pundak Nabi SAW sambil dirangkul. Abu Bakar merangkul Nabi SAW dari belakang. Hasbuka ya Rasulullah. Hasbuka ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Cukup ya Rasulullah. Allah akan mewujudkan janjinya. Allah akan mewujudkan janjinya kepada Anda. Ya. Karena Nabi SAW memohon kepada Allah. Allahumma anjiz wa'dak. Allahumma anjiz wa'dak. Allahumma anjiz wa'dak. Ya Allah buktikan janjimu. Ya Allah buktikan janjimu. Pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang perang Badar. Dan Abu Bakar menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah." Allah akan membuktikan janjinya. Sehingga di sini jamaah dimulakan Allah, yang kami pahami, kalaupun orang ingin berdoa serius, ya tidak harus menggunakan gerakan tertentu, ikuti saja sebagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangan. Kalau dia mau sangat serius, ibtihal.
Misalnya ada bencana yang menakutkan, bencana angin ribut atau apa, dan Anda memohon kepada Allah, di sana gunungnya Merapi misalnya, sedang mengeluarkan asap, ada keluarga saya di sana. Lalu kita memohon kepada Allah, ya Rabbi selamatkan dia, pakai doa ibtihal. Silahkan. Wallahu a'lam. Jelas sekali jawabannya. Baik, ini ada pertanyaan yang kita ambil dari YouTube, Ustadz. Untuk sujud sahwi tadi, ini kembali ke sujud sahwi. Untuk sujud sahwi tadi dijelaskan tasyahud 2 kali. Apakah di tasyahud yang paling akhir itu dengan membaca bacaan tasyahud lagi, Ustadz? Ya, sama. Dohir dari apa yang disampaikan oleh penulis sama. Sehingga dia membaca at-tahiyatulillah sampai sholawat selesai, lalu salam. Sebagaimana tasyahud dalam sholat. Wallahu a'lam. Dan Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz serta Amin Muhammad Awal selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Walaka bimithlin. Ustaz, aku ingin bertanya, adakah doa khusus saat sujud sahwi atau sujud tilawah? Dan apakah ada juga sujud sahwi saat sholat sunnah, Ustaz? Apakah ada doa khusus? Jawabannya, untuk sujud sahwi tidak ada doa khusus, sehingga doanya sama sebagaimana dalam salat. Subhana rabbiyal a'la, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, dan beberapa doa sujud yang lainnya. Itu boleh dibaca baik ketika dalam salat maupun ketika sujud tilawah. Ketika sujud sahwi. Kemudian apakah ada doa khusus untuk sujud tilawah? Wallahu alam. Ada riwayat yang tadi kita sebutkan dan statusnya hasan, yaitu kalimat sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Dan hadis ini statusnya hasan, maka bisa dijadikan sebagai dalil. Baik, tapi itu khusus dibaca ketika sujud tilawah. Wallahu alam. Selanjutnya apa tadi? Tadi 2 pertanyaan. Tadi. Sebentar. Apakah ada sujud sahwi di sholat sunnah, Ustaz? Nah, apakah ada sujud sahwi ketika sholat sunnah? Jawabannya ada. Sebagaimana dalam sholat wajib. Karena sujud sahwi tidak hanya terbatas pada sholat wajib saja, tapi juga berlaku untuk sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ini ada yang angkat tangan, Mbak Sofi, silakan Mbak, diambil singkat aja insya Allah. Mbak Sofi, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuman saya pastikan aja yang untuk berdoa tangan ke atas, kan Ustadz bilang ada yang di bawah, terus ada yang di tengah, di dada ya, terus ada yang ke atas kalau memang ingin Allah kabulkan. Cuman saya ada mendengar ini dari beberapa teman, katanya lebih baik kita kalau memohon kepada Allah itu menunduk, Ustadz. Jadi tidak tangan ke atas, tidak menganga muka kita ke atas karena sombong katanya Ustadz. Gimana itu? Terima kasih. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khairan. Nah, sebentar. Wifi saya mati. Baik, Pak. Saya bergabung lagi. Oh ya. Yang AMB-nya. Nah, sebentar. Alhamdulillah. Udah resen, Ustaz. Baik. Untuk berdoa, kemudian bolehkah kita ketika berdoa itu menghadap ke arah langit? Sebagian ulama memakruhkan. Dan mereka beralasan karena ini nggak sopan. Kita kalau berhadapan dengan seorang raja, lalu beliau ada di depan kita misalnya, lalu kita tatap mukanya, pantas nggak kayak gitu? Nggak sopan ya. Jadi kalaupun kita bicara, kita tetap nunduk. Pembantu ketika bicara dengan
majikannya, ya pembantu itu nunduk. Baik. Maka demikian pula ketika kita berinteraksi dengan Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Disyariatkan untuk nunduk. Namun dalam sebagian riwayat Nabi SAW pernah melihat ke arah atas saat beliau berdoa. Selesai Nabi SAW menyampaikan ceramah, Nabi SAW mengacungkan, beliau bertanya kepada para sahabat, ala hal qad balagtu? Bukankah aku sudah menyampaikan peringatan? Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengangkat jari beliau sambil beliau dongak ke atas. Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Baik, ya Allah saksikanlah. Tayyib. Sehingga di sini jamaah yang dimakan Allah, ini jadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti terkadang diperbolehkan orang itu berdoa sambil melihat ke arah atas. Meskipun itu tidak jadikan rutinitas. Jangan tiap kali berdoa dongak terus, tidak. Nah, termasuk ketika ibtihal. Ibtihal kan karena tangan di atas otomatis arah pandangan kadang ikut ke atas. Tidak masalah. Dan itu doa ibtihal. Jadi dua posisi tangan ya, bukan tiga. Satu normal, satu ibtihal. Ya, kalau normal ya kurang lebih setinggi pundak. Anda turunin dikit juga tidak masalah. Yang penting pokoknya ngangkat tangan. Karena tidak ada acuan khusus untuk ketinggian posisi tangan. Tapi kalau ibtihal ditarik ke atas, bersungguh-sungguh karena dia ingin segera dikabulkan. Nah, wallahu a'lam. Semoga dijawab ya, Mbak Sofi. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Di pertanyaannya dua bagian. Saya kira bagian pertama sudah terjawab di kajian sebelumnya. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, saat ragu saat rokaatnya dalam sholat, apakah perlu sujud sahwi? Ini mungkin sudah terjawab sebelumnya. Ini yang kedua, akan sujud sajadah, apakah perlu takbir dulu Pak? Baik, untuk sujud tilawah, ketika kita membaca ayat sajadah, apakah perlu takbir? Yang benar, jika dilakukan di luar sholat, tidak perlu. Karena takbir itu dilakukan ketika sholat pada saat kita mau bergerak, baik naik maupun turun. Nah, kalau dalam kalau sujud tilawahnya dilakukan di luar sholat, maka tidak perlu takbir. Wallahu a'lam. Baik, ini saya mau menambahkan sedikit keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaukani mengenai sujud syukur. Dan ini menjawab pertanyaan sebagian jamaah. Sebenarnya nikmat seperti apa sih yang kita disyariatkan untuk sujud syukur? Karena kalau kita bicara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu banyak sekali dan sampai sekarang masih melekat. Sebutkan satu saja. Oh, satu aja insya Allah terlalu mudah. Nikmat Islam, iman, nikmat hidayah, nikmat bisa kajian, belum lagi nikmat fisik, sehat, bisa makan dengan enak, punya rumah, tinggal di sebuah tempat yang aman. Wah, terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah nggak bakalan bisa. Nah, terus nikmat yang bagaimana? Kalau sujud syukur itu disyariatkan untuk nikmat, berarti kita sujud syukur setiap saat. Qala Syaukani, kata Syaukani, fa in qulta ni'amullahi ala ibadihi la tazalu waridatan alaihi fi kulli lahdah. Kalau kamu bertanya, bukankah nikmat Allah kepada para hambanya itu selalu melekat pada diri hamba di setiap saat? Qultu, maka aku jawab, kata Syaukani, al-murad, yang dimaksud nikmat dalam sujud syukur adalah an-ni'amul mutajaddidah, nikmat baru. Nikmat baru allati yumkinu wusuluha, yang bisa jadi sampai, wa yumkinu adamu wusuliha, dan bisa jadi nggak sampai. Walihada, karena itu Nabi SAW tidak sujud illa inda tajaddudi tilkan ni'am, kecuali ketika beliau mendapatkan nikmat baru.
ma'astimrari ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alaih. Meskipun Nabi SAW sudah punya banyak nikmat yang lain yang sudah melekat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, wa tajaddudiha fi kulli waqtin, dan nikmat itu selalu ada setiap saat. Tapi bukan nikmat seperti ini yang disujuti dengan sujud syukur, namun nikmat yang sifatnya baru. Anda mendengarkan sebuah kabar, Pak, wedhusnya mana? Alhamdulillah, sujud. Kenapa? Dengar wedhusnya mana? Selang sekian menit, Pak, mati. Nah, gimana sudah kadung sujud? Ya, dia bersujud ketika pertama kali mendengarkan berita itu. Atau misalnya mendengarkan berita, ada kebakaran tadi, Pak, di dekat rumah Bapak. Kita kan langsung deg-degan ya. Terus gimana nasib si A, si B, si C, keluarga Bapak? Kemudian Anda sampaikan, Alhamdulillah Pak, semuanya aman, nggak ada korban jiwa. Ya. Kemudian cuman kerusakan kecil kalau rumah Bapak. Alhamdulillah, sujud syukur. Nah, sehingga yang sifatnya baru itulah yang disyariatkan untuk sujud syukur. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih penjelasannya. Apa Ustaz, ini kita ada 3 pertanyaan yang di luar topik, namun waktu menunjukkan jam 14.56 atau jam 9 kurang 4 menit. Gimana nih Ustaz? Tafadhol. Secukupnya. Ya, baik. Saya ini yang di luar topik yang pertama. Apa Ustaz? Bismillah. Apakah betul tidak ada hadis yang kuat mengenai usoli dan nawaitu untuk memulai sholat dan wudhu? Jika benar, apa yang paling tepat dalam memulai wudhu dan memulai sholat, Ustaz? Iya, saya berani menjawab tidak ada. Karena dari penjelasan para ulama yang menganjurkan membaca niat, ya, mengeraskan niat sebelum beramal, sebelum beribadah, itu sifatnya hanya dalam rangka untuk penguatan. Ya. Jadi biar apa? Biar lisan itu bimbing batin gitu ya. Biar lisan itu bimbing batin, biar kamu semakin yakin. Kurang lebih alasannya demikian. Sehingga bukan alasan dalil, tapi pakai alasan ya mirip seperti logika. Cuman kalau alasannya logika A, logika B, logika kamu, boleh saja saya tidak setuju. Saya punya logika sendiri. Kalau kita sama-sama pakai logika. Ya, karena alasan logika kan, Anda beralasan logika, saya juga punya alasan logika. Itu kalau berbicara logika. Dan logika ini sebenarnya bagi kami kebalik. Loh kok bisa? Yang lebih menentukan itu yang mana? Lahir atau batin? Ya, secara teori batin. Baik. Dan seperti itu memang yang disabdakan Nabi SAW. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri seorang hamba ada segumpal daging. Kalau baik-baik semua, kalau jahat-jahat semua. Ala wahyal qalb, itu adalah batin, hati. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh anggota badan baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu ibarat raja dan anggota badan kita adalah pasukannya. Sehingga yang namanya penentu itu hati. Sehingga hati yang membimbing lisan itu yang benar ya. Bukan lisan yang membimbing hati. Jadi kalau alasan talafud niat, mengeraskan bacaan niat, itu dalam rangka untuk membimbing hati, ini mungkin kurang tepat. Karena kebalik dari sisi logika. Harusnya hati yang membimbing lisan, bukan lisan yang membimbing hati. Wallahu a'lam. Dan dalam praktiknya Nabi SAW dan para sahabat, ketika mereka mengerjakan ibadah, mereka tidak melafadzkan niat. Padahal mereka yang paling yang paling sempurna dalam melakukan pelaksanaan ibadah agar bisa maksimal. Tapi mereka tidak jadikan itu sebagai sebab untuk menguatkan niat saat ibadah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Juga di luar topik, banyak beredar pendapat bahwa sholat yang tertinggal bertahun-tahun dapat diqadha
dengan melakukan qada setelah sholat wajib. Apakah ada hadis yang kuat dan bagaimana sebaiknya mengganti sholat yang tertinggal bertahun-tahun? Waalaikumsalam Pak Ustaz. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan, dia meninggalkan sholat karena apa? Apakah dia meninggalkan sholat? Baik, qada. Apakah dia meninggalkan sholat dengan sengaja ataukah tidak sengaja? Saya punya tulisan di web konsultasisyariat.com ya. Tulisan ini diunggah tahun 2016. Cara taubat orang yang meninggalkan sholat. Saya langsung fokus bicara, sebenarnya ada dua ya. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua. Pertama, meninggalkan sholat karena lupa atau ketiduran. Misalnya ada orang ketiduran, belum sholat isya, bangun-bangun, sudah subuh. Mungkin karena sakit atau karena yang lain. Terus gimana ini? Nabi SAW meminta segera sholat ketika ingat, ketika bangun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini saya bukakan ya. Putus lagi. Putus lagi. Ini yang mau di-share yang di konsultasi syariah, Ustaz? Iya, sudah ada Pak? Oh. Nemu? Ada, saya buka, saya share. Ya, silakan Bapak share. Alhamdulillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ayyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa salat atau tertidur sehingga terlewat waktu salat, maka penembusnya adalah dia segera salat ketika ingat. Hadisnya riwayat Ahmad dan Muslim. Agak naik Pak, agak naik. Naik lagi kayaknya. Ini Ustaz. Baik, itulah hadis yang berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat tapi tidak sengaja. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa sholat, maka hendaknya dia segera kerjakan ketika ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah kecuali itu. Jadi begitu ingat langsung kerjakan. Nggak ada kafarah selain itu. Maka jangan ditunda-tunda, segera kerjakan. Sudah? Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Meninggalkan sholat dengan sengaja, taubatnya bukan dengan cara diqadha. Karena kalau diqadha, sama dengan dia mengerjakan sholat di luar waktu. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Coba di-scroll ke bawah. Syekhul Islam mengatakan terus, ke bawah lagi. Syekhul Islam mengatakan, "Wa tarikus salati amdan la yushra'u lahu qada'uha." Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tidak disyariatkan untuk mengqadanya. Wala tasihhu minhu, dan enggak sah. Bal, tapi yang dilakukan adalah yaksuru minat tatawwu. Dia memperbanyak salat tatawwu. Wa huwa qaulu ta'ifatin minas salaf, dan ini pendapat sebagian ulama salaf. Juga keterangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyampaikan, "Man ta'ammada tarkas shalah," siapa yang secara sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktunya, maka ya, dia tidak bisa mengqadanya. Falyuktsir min fi'lil khairi wa sholati tatawwu. Karena itu hendaknya dia memperbanyak amal saleh dan salat sunnah. Liyutsaqqila mizanahu yaumal qiyamah, untuk memberatkan timbangannya di hari kiamat. Wal yatub wal yastaghfirillah, dan dia wajib bertobat dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, di situ saya sebutkan ada 4 yang harus dilakukan. Banyak mohon ampun, memperbanyak salat sunnah, mencari komunitas yang baik, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah taubat. Jadi ini yang kami pegangi, bahwasanya orang yang nggak pernah sholat lalu dia taubat, apakah kemudian dia harus qadha?
selesai sholat wajib, tambah satu lagi sholat qadha di masa silam yang ditinggalkan? Jawabannya tidak. Jika dia tinggalkan itu dengan sengaja. Kecuali kalau nggak sengaja. Misalnya kasusnya kayak gini ya. Pak Ustadz, saya waktu SMA dulu pernah ketiduran. Akhirnya tidak sholat isya. Tapi saya nggak ngerti kalau ada kafarohnya. Jadi nggak sholat isya, subuh ya saya sholat subuh, wudhu, berangkat sholat subuh. Terus bertahun-tahun seperti itu. Sekarang baru bahas itu. Dan baru tahu saya hadis tadi. Bahasanya siapa yang kelupaan sholat atau ketiduran, maka dia harus kerjakan saat ingat. Saya baru tahu. Setelah sekian tahun. Begitu Anda tahu itu, langsung kerjakan sholat tersebut. La kafarata laha illa huwa. Illa hiya. Tidak ada kafarah selain illa dzalika, kecuali itu. Sehingga ketidaktahuannya tidak dihitung. Begitu dia tahu, langsung dikerjakan. Wallahu a'lam. Linknya sudah saya share di chat. Ini dua pertanyaan lagi nih Ustaz untuk malam ini. Insya Allah. Bismillah, membaca gadget atau membaca WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dalam bacaannya ada surat Quran, hadis pujian, doa ketika di toilet. Apakah ini hukumnya sekedar baca atau haram Ustaz? Gimana dalam bacaannya? Di dalam bacaan ketika sedang di toilet, lalu membaca gadget, ada WhatsApp atau Facebook, dalam bacanya ada surat Al-Quran atau hadis pujian. Dalam atau bacaan di FB tadi ya? Ya, di FB atau WhatsApp, ketika kita scrolling ada tulisan Al-Quran. Baik. Ini dibaca atau diharamkan untuk dibaca? Tayyib. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah praktek Nabi SAW. Cincin beliau itu ada tulisan Allah. Saat beliau mau buang air, mau masuk toilet, itu dilepas cincin itu. Lalu beliau masuk ke tempat untuk buang air. Sehingga beliau tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Ta'ala dalam rangka mengagungkan Allah. Nah sekarang dalam alat yang kita punya, HP atau device apapun yang kita punya, di situ ada aplikasi Qur'annya. Boleh nggak kita bawa masuk ke toilet? Jawabannya boleh, asal tidak diaktifkan. Loh Pak, tapi dalam HP ini ada memori Al-Quran. Iya betul, ada memori Quran. Yang penting tidak Anda aktifkan. Terus gimana? Berarti Qurannya masuk toilet, itu ada memori Quran. Ya sudah kalau gitu HP-nya taruh di luar. Yo hilang. Nah ini kasih pilihan pertama enggak mau. Dalam benak kita, di pikiran kita, ada nggak surat Al-Fatihah? Bapak hafal surat Fatihah? Hafal. Bapak ketika masuk toilet, kepalanya ditaruh di mana? Ayo, ikut masuk. Nah, berarti kan ada surat Al-Fatihah yang masuk toilet. Jenengan juga hafal surat Al-Fatihah. Nah, terus gimana itu? Nah, makanya di posisi ini, selama tidak diaktifkan, tidak masalah. Makanya Anda kalau masuk toilet, hafalan Anda aktifkan, baca Fatihah di toilet. Ya jangan, tidak boleh. Nah, ketika Anda masuk toilet kemudian buka WA, sebenarnya ini sudah buka WA-nya saja sudah nggak benar ya. Kalau berada di dalam toilet, yang dilakukan apa? Jangan masuknya scroll Facebook, buka WA. Ngapain ini? Fokuskan untuk kegiatan sesuai fungsi toilet. Fokus untuk kegiatan sesuai fungsi toilet. Sudah? Jangan buka WA, cari-cari status. Itu memperlama Anda untuk tinggal di dalam toilet. Sudah? Kalau sudah selesai, tinggalkan itu tempat. Bukan pasang status atau apa. Bukan demikian ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini terakhir Ustadz untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim Ustadz, ini izin bertanya. Untuk berdoa sebaiknya saat sujud, sebelum salam terakhir atau sesudah sholat dengan cara mengangkat tangan Ustadz. Dan kalau berdoa setelah sholat wajib atau setelah sholat rawatib. Jika Anda berbicara doa yang kaitannya dengan sholat, saya mau membaca doa dalam
ketika sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, maka silakan Anda baca ketika sujud atau menjelang salam. Sehingga doanya tidak dibaca pasca sholat, tapi masih di dalam sholat. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat, doa itu dibaca sebelum salam atau dalam posisi sujud, bukan setelah salam. Nah, kemudian jika kita berdoa dalam sholat, itu sholat sunnah ataukah sholat wajib? Dua-duanya boleh. Mau sholat sunnah silahkan, sholat wajib juga silahkan. Terus kalau berdoa di luar sholat boleh nggak? Silahkan. Karena waktu doa itu longgar. Mau di dalam sholat, di luar sholat boleh. Tapi kalau itu bertepatan dengan sholat wajib, doanya taruh aja di dalam sholat. Biar peluang mustajabnya lebih maksimal. Baik. Lalu kalau di luar sholat, Anda mau berdoa sambil mengangkat tangan di malam hari atau siang hari atau sore hari, silahkan. Karena doa itu waktunya longgar, orang bisa berdoa kapanpun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan sudah habis untuk malam ini Ustaz. Demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Pengurus AMB Official. Alhamdulillah kita sudah selesai. Saya ingatkan kembali, minggu depan tidak ada kajian, Sabtu dan Ahad tidak ada kajian. Kita libur dulu, kita sambung di minggu pertama bulan September. Kami dari pengurus Rumah Dakwah Paduka mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan, sikap maupun perilaku. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.